الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah rahimani rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan pertemuan ke-35, yaitu pembahasan tentang masalah salat Id, salat hari raya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang masalah dianjurkan untuk pergi ke tanah lapang. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada pembahasan selanjutnya hal yu'dzanu laha wa yuqamu, yaitu apakah perlu dikumandangkan azan dan iqamah. Maka dalilnya adalah an Ibni Abbasin wa Jabir ibni Abdullah qala lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Dari Abdullah bin Abbas, dari Abbas dan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya mereka mengatakan tidak pernah dikumandangkan azan baik salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian dalil yang berikutnya dari Jabir, alla adzana lis-salati yaumal fitri hina yakhrujul imam wala ba'da ma yakhruju. Kemudian dalil berikutnya adalah bahwasanya tiada azan untuk salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ketika khatib belum datang dan tidak pula sesudahnya. Kemudian kata beliau wala iqamata, dan tidak juga iqamah, tidak ada iqamah, wala nidaa wala syai'a, dan juga tidak ada pula seruan dan tidak ada pula sesuatu apapun. Wala nidaa yauma idzin wala iqamatan wala iqamata. Pada hari itu tidak ada seruan azan dan tidak ada pula iqamah. Jadi artinya ketika salat Id maka tidak ada azan, tidak ada iqamah, dan tidak didahului oleh azan dan iqamah. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya salat Id baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha tanpa azan dan tanpa iqamah. Dan kata Jabir radhiyallahu taala anhu, tanpa ada seruan apapun. Termasuk seruan as-salatul jami'ah rahimakumullah, ini tidak ada. Yang ada adalah mungkin imam sufufakum. Nah, ini penting. Jadi tidak ada seruan-seruan apapun. Kemudian poin selanjutnya adalah sifatus shalah, yaitu tentang sifat salat Id. Kata Syekh, salatul Id rak'atani. Salat Id itu sebanyak 2 rakaat. Yukabbiru fihima thintai asyrata takbiratan. Kemudian salat Id itu terdapat 2 rakaat, yang mana di dalam 2 rakaat tersebut terdapat 12 takbir. 12 kali takbir, 12 kali takbir. Sab'an fil ula ba'da takbiratul ihram, ba'da takbiratil ihrami. Yang pertama adalah pada rakaat yang pertama takbir sebanyak 7 kali. Setelah takbiratul ihram. Wa qabla al-qiraati, yaitu sebelum membaca surah. Wa khamsan fi thaniyati qabla al-qiraati. Dan yang kedua adalah yaitu takbir 5 kali, yaitu pada rakaat yang kedua sebelum dia membaca surah. Ini sebagaimana yang maklum yang biasa kita lakukan pada sholat hari raya. Nah, biasanya imam lupa. Kenapa? Karena setahun 2 kali.
ya maka ada sebagian imam yang habis takbir yang pertama maka dia langsung membaca yaitu apa? Al-Fatihah. Nah, maka harus diperhatikan ya, dan memang harus yaitu apa? 7 kali takbir setelah takbiratul ihram dan 5 kali setelah yaitu apa? Bangkit daripada sujud. Ya, dalilnya adalah an Katsir ibni Abdullah ibni Amr ibni Aufin, dari Katsir ya, dari bapaknya Abdullah, kemudian dari kakeknya Amr bin Aufin, dia mengatakan an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini sab'an fil ula, itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat 2 hari raya pada rakaat yang pertama sebanyak 7 kali, wa khamsan fil akhirah, dan 5 kali pada rakaat yang terakhir, maksudnya rakaat yang kedua. Kemudian dalil dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitri wal adha sab'an wa khamsan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu bahwasanya ya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya takbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama. Ya, kemudian ya 5 kali pada rakaat yang kedua. Siwa takbirati ruku', yaitu selain daripada takbir untuk ruku'. Naam. Ya, ini adalah sifat tentang salat Id. Kemudian apa yang dibaca imam? Kalau seandainya kita menjadi imam, al-qira'atu fiha, maka bacaan pada salat Idul Fitri dan Idul Adha ya dalilnya adalah dari An-Nu'man, maksudnya An-Nu'man ibni Bashir. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ati bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Kata Nu'man bin Bashir, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau membaca ayat pada salat 2 hari raya sebagaimana pada salat Jumat bacaannya, yaitu apa? Sabbihis marabbikal a'la, yaitu surah Al-A'la, dan hal ataka hadithul ghasyiyah, yaitu Al-Qur'an surah Al-Ghasyiyah. Kemudian dalil yang kedua dari Abdullah, dari Ubaidillah ibni Abdullah qala, dia mengatakan kharaja Umaru yaumal Id, yaitu kami keluar bersama Umar pada hari raya. Ya, pada hari raya Umar pergi ke tanah lapang. Kemudian kata Ubaidillah bin Abdullah, fa arsala ila Abi Waqidin al-Laythi. Ya, lalu ya bertanya kepada Abu Waqid al-Laythi. Ya, maka kata Abu Waqid al-Laythi, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi mithli hadzal yaum. Jadi katanya bahwasanya pada hari raya seperti ini Nabi membaca surat apa? Ya, ditanya kepada Abu Waqid al-Laythi. Ya, maka dia menjawab. Ya, dia menjawab qala biqaf waqtarabat. Yaitu apa? Nabi membaca surah Qaf dan surah yaitu apa? Iqtarabat. Ya, jadi terdapat 2 riwayat, yaitu apa? Bahwasanya Nabi membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kemudian di dalam hadis Ubaidillah ibni Abdullah, Nabi membaca surah Qaf dan surah Iqtarabat. Ya, Iqtarabat, ya maksudnya na'am. Itu adalah bentuk daripada sifat salat Id. Kemudian jemaah, tentu saja yang membaca surah di dalam salat adalah sesuatu bagi yang mudah bagi kita. Salat apa yang mudah, maka ini juga diperintahkan. Kemudian setelah itu al-khutbatu ba'daha. Nah, khutbah setelahnya. Jadi kalau salat Id, ya salat dulu baru khutbah. Jangan terbalik, jangan khutbah dulu baru salat.
Itu salat apa namanya? Salat Jumat. Dalilnya adalah an Ibni Abbasin qala syahidtu al-'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman radhiyallahu taala anhum. Ya, kata Abdullah bin Abbas, ya saya pernah salat bersama salat Id bersama Nabi dan juga bersama Abu Bakar dan juga bersama Umar dan juga bersama Uthman. Fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Ya, dan mereka semuanya yaitu apa? Melaksanakan salat dulu, setelah itu barulah khutbah. Ya, barulah khutbah. Naam. Kemudian jemaah, selanjutnya adalah as-salatu qablaha wa ba'daha, yaitu yang berkaitan dengan salat sunnah sebelum dan sesudah salat hari raya. Ya, apakah ada salat sunnah sebelum dan setelahnya? Ya, maka di sini disebutkan bahwasanya tidak ada. Ya, dalilnya adalah an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Yaitu kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri 2 rakaat dan Nabi tidak mendahului dengan salat sebelumnya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat yaitu apa setelahnya. Kemudian jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah di antara hal-hal yang berkaitan dengan salat Id, dan insyaallah besok kita akan lanjutkan dan sebagai penutup yaitu tentang ma yustahabbu yaumal Idi, yaitu apa yang dianjurkan ketika seseorang yang dia hendak melaksanakan salat Id. Jadi ada hal-hal yang sunnah yang kita diperintahkan untuk kita lakukan. Kemudian sebagai penutup, bagaimana kalau seandainya salat Id itu pada hari Jumat? Ya kan? Nah, jadi para ulama mengatakan kalau seandainya salat Id jatuh pada hari Jumat, maka boleh seseorang ketika masuk salat zuhur pada hari Jumat, dia boleh untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Ya, dia boleh melaksanakan apa? Salat zuhur. Ya, ini kalau seandainya apa? Salat Id bertepatan pada hari Jumat. Tapi kalaupun mereka hendak melaksanakan salat Jumat, ini juga tidak masalah. Ya, juga tidak masalah. Nah, demikian. Ya, sedikit fawaid yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah ya besok kita akan menyelesaikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan apa? Salat Id. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.